Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar seorang hamba, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang bisa memiliki khib', amal soleh yang disembunyikan, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Hadis ini sahih. Kita kalau bisa punya sholat yang nggak ada orang tahu, istri kita pun nggak tahu. Kita punya sedekah, kita bantuin orang, jangan ada orang yang tahu. Dan sekarang alhamdulillah untuk bantu orang itu lebih mudah tanpa orang tahu. Kita ingin tinggal transfer, umpamanya nggak ada tuh orang tahu. Kita berbuat baik sama fulan, sama Alan, nggak ada yang tahu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud menganjurkan agar seorang kalau bisa, sebagaimana dia menyembunyikan dosanya, dia ingin orang lain tidak ada yang tahu dengan dosa dia, seperti itu pula dengan amal kebajikan dia. Nggak ada orang yang bisa tahu. Kita nggak suka orang lain tahu sama dosa kita, nggak suka. Bahkan tatkala kita berbuat dosa, kita berusaha untuk menutup pintu semuanya. Maka berusaha agar kita punya amal ibadah yang orang lain tidak tahu. Para salafus soleh, mereka memiliki amalan-amalan tersembunyi. Kata Ibn Mubarak, dia mengatakan Imam Malik, kata Ibn Mubarak tentang Imam Malik itu jadi terkenal seperti itu bukan karena banyak sholat atau banyak apa, karena ada amalan yang dia sembunyikan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebuti Abdullah bin Mubarak ini bisa begitu tinggi derajatnya di mata manusia, ilmunya bermanfaat karena dia punya amalan yang tersembunyi, yang nggak ada orang tahu, yang dia amalkan itu. Kita kalau punya amalan tersembunyi, setan itu susah godain kita, karena setan itu bisa menggoda kalau ada kesempatan. Ketika kita beramal terang-terangan, setan bisa tuh bisi-bisi. Oh, ente lihat tuh, masya Allah, orang-orang pada seneng tuh gara-gara ente tuh, insya Allah. Mulai kita tuh tumbuh ujub, tumbuh keinginan macam-macam. Dan orang yang bisa mempunyai amal tersembunyi ini adalah orang yang benar-benar mukmin. Orang munafik nggak bisa. Orang-orang yang kadzab, yang dusta nggak bisa. Karena dia bahkan susah beramal kalau nggak ada orang. Kita lihat Rasul SAW bagaimana mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik kapan? Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena nggak ada yang ngelihat. Kita kalau salat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, insyaallah. Kemana bang? Masjid, insyaallah. Salat nih kata dia, insyaallah. Tapi kalau salat subuh, kagak ada orang. Kita mau salam-salam nih nggak ada. Ini nggak keluar. Kalau orang munafik. Maka Rasul SAW biasanya kalau selesai sholat subuh, beliau tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, fulan hadir enggak? Enggak. Fulan hadir enggak? Enggak. Qala, Rasul SAW mengatakan, lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu tuh dengan pahalanya sholat berjamaah ke masjid tuh, mereka akan datang walaupun merangkak jamaah. Maka kita harus punya ibadah tuh yang nggak ada orang lain tahu. Kemudian kenapa dianjurkan sholat sunnah kok di rumah, tidak di masjid? Soalnya kalau di masjid banyak orang, dan kita bisa sholat sunnah. Semua pada sholat sunnah, Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi coba di rumah, udah nyampe rumah tuh, buktikan kalau benar kau memang mau sholat. Nggak ada yang ngelihat. Apalagi godaannya di rumah lebih banyak. Kadang-kala kita nih sholat sunnah di rumah, istri kita ya ente ya Hanu tadi ya ente, anak tahu sama ente, istri tahu sama kita nih nggak bener umpamanya. Tapi kalau di luar kan orang lain nggak tahu. Tapi istri kita kalau kita pura-pura nih sholat sunnahnya, ente biasanya nggak kayak gitu kata dia situ. Tapi maka kita berat, kita berusaha. Jadi bapak tetap berusaha kalau sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Karena setan susah godain. Ada orang yang pura-pura di masjid nggak sholat sunnah, supaya dikira sholat sunnah itu kan ngomongnya sholat sunnah kan sunnahnya di rumah gitu kan. Padahal di rumah nggak sholat dia. Sampai rumahnya si istrinya pikir, oh mungkin suamiku sudah sholat sunnah di mana? Di masjid. La fil masjid wala fil bait. Itu orang-orang yang bahaya yang seperti itu.
Maka kita harus berhati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana as-salafus salih radhiyallahu taala anhum wa rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada murid-murid mereka. Abu Hazim berkata, "Uktum hasanatika asyad mimma taktum sayyiatika." Sembunyikan amal kebajikanmu lebih dahsyat lagi ketika daripada engkau menyembunyikan dosa-dosa. Kita nih kalau ngaji ya, kita sebagian salaf itu kalau lagi ngaji kemudian ada orang dia taruh. Kalau kita malah dikeras-kerasin kalau ngaji. Oh, ya dakwah supaya dia ikut ngaji sama kita gitu kan. Hati-hati. Karena hati kita lemah, jamaah. Al-Harith Al-Muhasibi mengatakan as-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq min ajli salahi qalbih. Orang yang shadiq, yang benar keimanan dia itu, dia tidak perhatian. Andai kata kedudukan dia itu turun dari hati manusia, nggak ada masalah. Yang penting hati dia benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan, Bishr bin Harith mengatakan, la a'lamu rajulan ahab an yu'raf illa dhahaba dinuhu waftudih. Aku tidak pernah tahu orang yang cinta dengan popularitas, yang cinta dengan pujian, kecuali agamanya akan pergi dan dia akan dibongkar aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena orang itu menjual nama Allah. Dia ini kalau lagi sama orang pura-pura baik, tapi di balik itu ternyata dia tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ali bin Husain ibn Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana dia itu punya amalan yang orang lain nggak tahu. Dia bersedekah jamaah ke rumah-rumahnya janda-janda di kota Madinah tuh, malam hari dia ganti kostum. Dia ganti kostumnya. Dia datang ke rumah-rumah. Kasih itu orang, dia pergi, kasih. Nggak ada yang tahu. Sampai mati baru tahu orang-orang. Ketika orang-orang mati, mereka baru tahu, oh ternyata selama ini yang ngasih siapa? Fulan. Karena buktinya udah nggak ngasih lagi. Sehingga Allah menjaga dia supaya ikhlas sampai dia mati. Abdullah bin Mubarak juga ketika dalam satu peperangan melawan orang-orang Romawi, keluarlah satu orang Romawi yang mengajak perang tanding. Maju satu orang Islam, mati. Yang kedua mati. Yang ketiga mati. Yang keempat, kelima, keenam mati semuanya. Akhirnya umat Islam agak keder lah, grogi menghadapi seperti itu. Lalu Abdullah bin Mubarak berpesan kepada sahabatnya. Dia ngomong, syuf, kata dia, kalau aku mati, kau lakukan ini dan itu. Abdullah bin Mubarak maju dengan surban yang ditutupkan ke wajahnya. Nggak ada yang tahu, cuma matanya yang kelihatan. Dia maju ke depan. Subhanallah. Sedikit, mungkin berapa detik, berapa menit, bisa mati tuh orang kafir. Satu mati, sama 6 mati, ditantang lagi nggak ada yang maju. Lalu Abdullah bin Mubarak masuk ke dalam dan berhenti di sebelahnya temannya tadi. Kalau kau menceritakan hal ini selama aku hidup, maka aku akan melakukan ini. Diancam oleh Abdullah bin Mubarak. Maka dia tidak pernah bercerita kecuali setelah meninggalnya Abdullah bin Mubarak. Karena apa? Karena jaga hati, jemaah. Kita ini, ya Allah, amalan yang tersembunyi aja ada keinginan orang lain tahu. Ada tuh nafsu untuk itu ada. Bagaimana dengan amalan yang terang-terangan? Maka Abdullah bin Mubarak ajak menjaga hatinya, apalagi kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza asbahtum siyaman fa asbihu mudahinin. Kalau kalian paginya puasa, maka cobalah kalian ini pakai minyak rambutnya, jenggotnya kasih minyak. Kenapa? Supaya kelihatan seger, supaya nggak kelihatan kalau kita puasa. Kadang-kala kita nih diajak main bola, main bola, oh anak lagi puasa, insyaallah. Kapan lu ngomong anak lagi puasa? Nggak, anak lagi nggak mau main gitu kan? Masya Allah. Lalu terkadang kita datang ke tempat sohib-sohibnya yang lagi makan, memang sengaja datang ke sana, insyaallah. Fadal minum, kata dia. Afwan, ana lagi puasa. Som.
Ya, hati-hati, jagain hati itu jamaah. Sudah, tampakkan diri kita. Kalau kita nggak puasa sehat. Bagi kita mau Ramadan. Kalau Ramadan ya semuanya puasa aman. Kalau puasa sunnah yang dibicarakan. Biasanya kalau puasa Ramadan yang jadi masalah apa? Diajak ngaji, nanti kalau nggak ngaji, ana lagi puasa, kata dia. Ya ini lagi ngaji, diajak ngaji karena lemes biasanya orang puasa itu. Kemudian kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, lawadittu annal khalqa yata'allamuna minni wa la yunsab ilayya minhu syai'. Harapan aku, kata dia, semua orang itu bisa mengambil manfaat dari ilmuku tanpa ada satupun yang dinisbatkan kepada aku. Nggak perlu tuh ditulis karyanya Imam Syafi'i, nggak perlu, dia mengatakan. Yang penting di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di muka bumi ini, tapi dia tidak dikenal di langit Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak orang yang majhul, yang nggak pernah naik di atas mimbar, yang tidak pernah muncul di TV, tapi dia terkenal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena amal kebajikan dia selalu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.